Halo teman-teman sekalian, perkenalkan kami dari peserta Latsar CPNS tahun 2022 untuk lingkup Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Hari ini kami telah menyelesaikan tugas kelompok mengenai kesiapsiagaan bela negara. Untuk menyimak videonya, silakan melihat tayangan berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, teman-teman sekalian, selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua, baik yang berada di depan layar maupun yang berada di luar sana yang menjadi penonton podcast pada malam hari ini. Kembali lagi bersama saya Rizaldi, salah satu peserta Latsar CPNS 2022 dari unit kerja Universitas Sulawesi Barat. Nah, seperti biasanya pada malam hari ini kita kembali akan melakukan bincang-bincang sehat dan bermanfaat di mana kita akan membahas tentang bela negara. Nah, di depan layar teman-teman semua, kita telah kedatangan tamu dari kakak-kakak yang ganteng dan cantik ya, karena ada laki-laki dan perempuan di sini. Maka sebelum kita berbincang lebih jauh, kata pepatah tak kenal maka tak sayang. Makanya kita kenali dulu baru kita sayang ya, seperti itu ya. Baik, saya perkenalkan dulu di samping kanan saya ada Kakak Hasbahudin. Mungkin bisa disapa teman-teman di luar sana. Hai Ya, semuanya, selamat malam. Oke. Terus di samping kiri saya ada Kakak Bilferi Hutapea. Selamat malam. Kakak Bilferi, mungkin jaringannya terganggu ya. Saya sapa dulu yang berada di bawah layar saya yaitu Kakak Nurmulianti Muiz. Selamat malam. Selamat malam, Pak Rizaldi, Oke. teman-teman Dan sekalian. yang terakhir ada Kakak Sufyan Hakim. Selamat malam, Kakak Sufyan. Selamat malam teman-teman, selamat malam Pak Ya, Saldi. ya. Baik, sambil menunggu jaringan dari Kakak Bilferi stabil, maka kita akan berbincang-bincang dulu ya. Baik teman-teman sekalian yang ada di luar sana, dalam menanamkan nilai bela negara, ada 5 nilai dasar bela negara yang harus teman-teman sekalian ketahui ya. Yang pertama yaitu rasa cinta tanah air, yang kedua yaitu sadar berbangsa dan bernegara, yang ketiga setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara, yang keempat rela berkorban untuk bangsa dan negara, serta yang kelima mempunyai kemampuan awal bela negara. Nah, dari 5 nilai dasar yang telah saya sebutkan, maka malam hari ini kita akan membahas mengenai kemampuan awal dalam bela negara. Nah, kenapa kita angkat tema ini? Karena biasanya di poin inilah kita selalu lalai atau selalu lupa kalau kemampuan awal bela negara itu sebenarnya sudah melekat di diri kita. Tapi karena kita selalu lupa, maka selalulah terjadi kesalahan pada diri kita ya. Terlebih kita artinya sebagai ASN, mungkin sebagai masyarakat juga kemampuan awal bela negara itu memang harus betul-betul terikat di dalam diri kita. Nah, di sini ada ya di sini sudah ada keluar ya teman kita satu orang, tapi nama salah sambil kita menunggu ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang akan kita dengarkan jawabannya dari kakak-kakak yang berada di layar teman-teman sekalian. Mungkin pertanyaan pertama yang akan saya tujukan kepada Kakak Sufyan Hakim yaitu memiliki kemampuan integritas dan kepercayaan diri yang tinggi di dalam membela bangsa dan negara sebagai ASN. Apakah yang Anda lakukan ya? Jadi sebagai ASN Kakak Sufyan ini apa yang harus Anda lakukan? Mungkin bisa dikaitkan dengan kasus-kasus yang sedang booming di negeri kita ini. Ya, saya berikan
waktunya kepada Kakak Sufyan. Terima kasih Pak Saldi, pertanyaannya sangat menarik dan menggugah diskusi bincang-bincang kita pada malam hari ini. Nah, di sini intinya ada 3 ya. Yang pertama itu memiliki kemampuan. Saya mengartikannya bahwa seorang ASN atau PNS itu harus sehat, baik sehat jasmani maupun sehat mental. Karena kesehatan inilah salah satu yang dibutuhkan dalam kemampuan awal bela negara. Ya, kalau kita sakit, tentu kita sebagai ASN tugasnya itu akan terbengkalai. Nah, apa yang bisa kita lakukan supaya kita bisa tetap sehat jasmani maupun mental ya banyak yang bisa dilakukan, misalnya berolahraga. Ya, saya tahu teman-teman itu banyak yang punya hobi olahraga, ada yang jalan pagi, ada yang main futsal, bulu tangkis, ataupun tenis lapangan. Nah, itu bisa juga salah satu cara untuk menjaga sehat jasmani. Kemudian yang lainnya itu adalah makan makanan yang bergizi, kemudian istirahat yang teratur. Kemudian yang kedua yaitu memiliki integritas. Nah, integritas itu bermakna kita bertindak secara konsisten antara apa yang dikatakan dengan tingkah lakunya, sesuai nilai-nilai yang dianut di tempat kerja kita. Nah, karena kita ini adalah ASN sebagai dosen ya. Nah, contohnya kalau ada rapat atau pertemuan dan mengajar itu kita usahakan tidak terlambat ya, usahakan tepat waktu atau kalau bisa ya hadir sebelum waktunya. Nah, terlambat itu bisa juga dikatakan sebagai korupsi ya, korupsi waktu. Karena korupsi itu tidak selamanya bermakna berupa uang ataupun barang. Nah, jadi mulai dari hal-hal yang terkecil yang bisa kita lakukan yaitu tidak terlambat, baik itu rapat atau pertemuan bersama rekan kerja atau dosen, ataupun tidak terlambat dalam mengajar di kelas. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, yaitu memiliki kepercayaan diri yang tinggi dalam membela negara. Menurut saya kepercayaan diri ini diperlukan agar upaya bela negara yang dilakukan itu terus konsisten, ya, terus konsisten agar kita terus termotivasi dalam upaya bela negara sesuai profesi kita masing-masing ya. Kalau kita di sini itu sebagai dosen PNS. Ya, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan untuk pertanyaan dari Pak Saldi. Saya kembalikan kepada Pak Saldi. Oke, baik. Terima kasih banyak ya Kakak Sufyan Hakim. Jadi teman-teman sekalian yang mendengarkan jawaban dari pertanyaan pertama, jadi harus sehat jasmani dan sehat rohani, mental. Nah, jadi kalau kita tidak sehat jasmani maupun mental, maka pasti akan sulit untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua yaitu memiliki integritas. Integritas inilah yang saya rasa penting juga ya teman-teman sekalian ketahui. Bukan cuma diketahui, tapi bagaimana kita mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga itu kepercayaan diri yang tinggi. Baik, terima kasih banyak Kakak Sufyan. Sangat menarik sekali ya jawaban yang telah diberikan dan semoga bermanfaat bagi teman-teman yang mendengarkan. Baik, kita kembali ke pertanyaan selanjutnya. Melihat dari pertanyaan Kakak Sufyan mengenai fisik, mental dan lain-lain, saya akan bertanya kepada Kakak Hasbahuddin ya. Menjaga kesehatan fisik, mental serta memiliki kecerdasan emosional dan intelijensi tinggi merupakan wujud dari kepribadian yang baik untuk seorang ASN. Coba Anda jelaskan pentingnya hal tersebut dan berikan contoh kasus misalnya ya, apabila terjadi tawuran atau perkelahian di dalam kampus ya. Sebagai ASN apa sih yang mesti kita lakukan, Kakak Hasbahuddin? Mungkin bisa dijelaskan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Ya, pertanyaan yang sangat menarik dan sangat sulit menurut saya, tapi saya mencoba menjelaskan sesuai dengan persepsi saya dan jangan anggap bahwa
hal yang saya sampaikan itu adalah suatu kebenaran, tapi ini persepsi saya saja, pendapat saya tentang hal itu. Baik, mengawali persepsi saya ini tentang kesehatan jasmani dan mental. Jadi ada semboyan ya, mungkin sudah tidak asing lagi di telinga teman-teman yang ada di luar sana yang menonton kita ini, bahwa di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Nah, itu jadi itu kuncinya. Jadi keduanya ini antara jasmani dan mental ini tidak bisa dipisahkan. Ini berada satu di dalam tubuh individu. Nah, kalau bicara kesehatan jasmani berarti kita bicara tentang fisik. Tadi Pak Supian sudah sedikit menyinggung tentang bagaimana menciptakan sebuah kondisi fisik yang sehat, ya seperti berolahraga, pola hidup sehat, ya itu yang menjaga pola hidup sehat. Jadi paling tidak seperti itu untuk kesehatan jasmani. Jadi kesehatan jasmani ini lebih kepada fisik kita, bagaimana menjaga fisik tetap bugar untuk melaksanakan tugas-tugas kita sebagai ASN. Kenapa? Karena ya sebagai ASN, sebagai pelaksana atau eksekutor kebijakan publik sekaligus pelayan publik, ya harus mau tidak mau kita berhadapan dengan pekerjaan yang banyak hampir setiap hari, sehingga ya itu harus menjaga kesehatan fisik. Kemudian yang ya, saya lanjut ya, Pak Saldi. Ya baik, Ya. silakan. Lanjut. Ya, tadi sampai pada pikiran positif bahwa seorang ASN itu harus menjaga pikiran tetap positif. Ini terkait pikir. Sementara yang komponen kedua adalah terkait emosi. Jadi bagaimana kita menjaga emosi kita tetap positif. Jadi seorang mental ASN itu harus terjaga dari segi kesehatan emosi. Jadi emosi ini saya biasa istilahkan spiritualitas. Jadi antara pikiran positif dengan emosi positif saya biasa istilahkan satu pikir, yang satu adalah sikir. Jadi pikir dan sikir itu harus saling sejalan jika mau menjadi seorang yang punya mental yang kuat. Nah, itu yang kedua. Kemudian komponen yang ketiga adalah tentang kendali diri. Nah, ini harus dimiliki oleh seorang pelayan publik ya, seorang ASN. Kendali diri ini karena ya itu tadi, kalau kita mau menjaga kesehatan jasmani dan rohani kita, ya contohnya di kendali dirinya salah satunya ya mengendalikan makan, jangan makan berlebihan, ya itu kendali diri. Bagaimana kita menjaga diri kita supaya pola makan kita tetap terjaga. Jangan setiap ada makanan lambat. Sehingga pola makanan sehat, pola hidup sehat itu tidak terjaga. Nah, tingkatan tertinggi dari kesadaran diri ini adalah integritas atau dia dalam bentuk karakter. Nah, kesadaran diri itu bukan hanya sekedar pengetahuan ya, teman-teman, tapi harus dalam bentuk perilaku. Nah, seperti itu. Jadi kita harus menjaga, terutama ya terkait integritas ini. Bagaimana kita ketika bekerja di, ya khususnya kita sebagai ASN di perguruan tinggi atau kampus itu, ya bagaimana kita menjaga kondisi ya, apalagi yang kita hadapi di tempat kerja kita kan mahasiswa yang rentan dengan kasus-kasus perkelahian dan lain sebagainya ya. Jadi itu tadi, bagaimana kita sebagai ASN ini untuk diri kita emosi positif dan pikiran positif itu dijaga, dan bagaimana kita menelurkan ke mahasiswa-mahasiswa kita untuk menjaga pikiran
dan emosi mereka sehingga tidak tercipta suatu perkelahian, suatu masalah, ya, tidak ada cekcok yang terjadi karena adanya kendali diri. Nah, terus yang keempat dari komponen kesehatan mental ini adalah mengelola stres. Nah, ini tidak ada orang yang tidak ada stres ya teman-teman, dimanapun itu berada. Kuncinya di sini adalah stres itu tidak bisa dihilangkan, tapi stres itu harus dikelola. Nah, orang yang punya kesehatan mental yang bagus adalah orang yang mampu mengelola stres dengan baik. Saya yakin teman-teman yang ASN ini ketika berhadapan dengan dunia kerja, ya jangankan di setiap harinya ya, mulai pagi sampai sore bekerja, setelah pulang ketemu keluarga lagi, belum selesai pekerjaan di kantor, pulang ke rumah ada lagi pekerjaan di rumah. Jadi stres. Nah, makanya itu tadi kita harus mengelola stres kita. Ketika pikiran, emosi, semua diri kita bisa kita kendalikan, yakin dan percaya bahwa stres itu akan terkelola dengan baik. Nah, kemudian komponen yang terakhir dari kesehatan mental ini adalah makna hidup. Nah, dari kesemua keempat tadi yang sudah saya jelaskan tentang pikiran positif, emosi positif, kendali diri, mengelola stres, itu tidak lengkap ketika kita tidak mampu memaknai hidup kita. Apa sih tujuan kita untuk bekerja? Apa sih tujuan kita menjadi seorang ASN? Nah, itu harus kita tahu maknanya. Apa sih tujuan hidup kita? Untuk apa sih kita bekerja sebagai ASN, mengabdikan diri, membela negara? Nah, semua itu akan kita pahami ketika kita sudah mampu memaknai hidup kita. Jadi saya kira saya tidak usah panjang lebar, saya kira itu ada 5 tentang kesehatan mental tadi, ditambah dengan kesehatan jasmani, fisik. Jadi itu yang hal-hal yang penting yang harus dijaga ya, Pak Saldi, teman-teman yang ada di luar sana. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Hasba. Jadi teman-teman sekalian sangat menarik ya. Jadi sekedar saya informasikan ya, Pak Hasba ini merupakan salah satu dosen bimbingan konseling ya. Jadi kalau ada masalah-masalah dengan mahasiswa itu lebih bagusnya berhadapan dengan Pak Hasba saja karena lebih tahu lah karakter-karakter mahasiswa-mahasiswa yang ini. Jadi teman-teman sekalian yang mendengarkan podcast ini dari jawaban Pak Hasba itu ada 5 ya. Jadi ada emosi dan pemikiran yang positif, kendali diri, integritas atau karakter, mengelola stres, serta bagaimana kita memaknai hidup. Itu sangat menarik sekali ya. Baik, selanjutnya saya akan menuju ke Kakak Bill Ferry. Saya sapa dulu, sudah bagus jaringannya ya? Ya, bagus Pak. Oke, mantap. Jadi Kakak Bill Ferry, menurut Anda jenis ancaman apa saja yang dapat Anda identifikasi serta dapat mempengaruhi misalnya tatanan atau struktural tempat kerja Anda? Mungkin di kampus Anda terjadi suatu gejolak atau apa yang dapat Anda identifikasi menjadi suatu permasalahan? Mungkin bisa dijelaskan. Baik, terima kasih kepada Pak Rizaldi yang telah memberikan kesempatan. Ya, jadi kita di sini membahas tentang ancaman ya yang dapat kita identifikasi untuk mempengaruhi pada tatanan sistem kerja yang ada di universitas ataupun di kampus begitu. Jadi kalau kita melihat ancaman ini adalah usaha atau kegiatan yang membahayakan terhadap kedaulatan dan keutuhan wilayah negara kita. Jadi ancaman ini nanti kita lihat ini dari dalam dan dari luar. Begitu. Nanti kita hubungkan nanti yang mana yang mempengaruhi terhadap tatanan, terhadap struktur khususnya nanti di kampus begitu. Jadi kalau kita lihat dari luar, ini mungkin paham-paham atau radikalisme begitu yang mempengaruhi ke dalam struktur pendidikan kita. Cuman saya memang ini tadi berkaitan dari jasmani. Ini terkait misalnya kasus yang kita lihat sekarang ini, contohnya adalah COVID-19. Ya, COVID-19 ini merupakan suatu identifikasi yang merupakan ancaman terhadap struktur. Jadi kita lihat
ketika adanya misalnya COVID-19 ini, sistem berubah gitu, apalagi misalnya di dalam pendidikan. Mungkin kita tidak tahu, mungkin ada beberapa isu mengatakan bahwa COVID-19 ini merupakan perang dunia ketiga, mungkin yang tanpa menggunakan senjata, mungkin atau misalnya perang kimia, kita tidak tahu, mungkin ada beberapa isu seperti itu. Cuman kita bisa identifikasi bahwa begitu besar pengaruh daripada COVID-19 ini yang menyerang terhadap jasmani. Beberapa negara kita lihat mengalami resesi, mengalami kebangkrutan, ini tidak lepas juga nanti terhadap pendidikan dan struktur tersebut. Misalnya kalau kita lihat contohnya misalnya di dalam pembelajaran, beberapa sistem pembelajaran yang tatap muka kini menjadi beralih, dan kemudian kita berusaha mencari solusi-solusi bagaimana supaya perubahan-perubahan itu tidak terlalu signifikan atau membahayakan keterpurukan di dalam pendidikan atau struktur tatanan kita di dalam perkuliahan. Saya rasa itu Pak contoh yang sederhana. Terima kasih Pak Rizaldi. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Bilveri. Jadi isu-isu yang beredar itu juga menjadi salah satu pengaruh ya, atau yang berupa ancaman. Berita-berita hoax pun itu berupa ancaman yang dapat mengancam tatanan atau struktural di mana kita berada, bahkan tatanan struktural negara kita. Baik teman-teman sekalian, saya akan melanjutkan pertanyaan keempat, yaitu saya akan menanyakan ke Kakak Nur Mulyanti Muiz ya, apa kontribusi Anda dalam hal pemberdayaan lingkungan hidup serta keanekaragaman hayati? Ya, mungkin bisa langsung ditanggapi. Baik Pak Rizaldi, terima kasih. Sangat menarik ya ketika kita berbicara tentang keanekaragaman hayati dan lingkungan ini. Jadi saya rasa salah satu peran yang bisa saya lakukan selaku ASN dan dengan latar belakang akademik yang saya miliki adalah dengan meningkatkan kapasitas diri dalam melaksanakan salah satu tridharma perguruan tinggi yang saya rasa kita semua tahu bahwa yaitu melakukan penelitian atau riset itu sendiri. Riset mengenai terkait dengan keanekaragaman hayati yang saat ini cukup penting adalah adanya jenis tumbuhan asing invasif, Pak. Jadi jenis tumbuhan asing invasif ini adalah jenis eksotik atau bukan jenis spesies asli yang secara disengaja atau tidak disengaja dimasukkan ke dalam sebuah atau tempat baru atau habitat baru yang berada di luar habitat aslinya, yang kemudian tumbuhan ini akan menyebar dan akhirnya menimbulkan kerusakan dan berdampak negatif terhadap lingkungan di mana dia tumbuh. IAS ini atau jenis asing invasif ini atau jenis tumbuhan asing invasif ini memiliki kemampuan untuk menguasai suatu habitat yang nantinya tumbuhan aslinya itu akan tersingkir hingga mengakibatkan perubahan ekosistem. Dan ini berdampak negatif terhadap keanekaragaman hayati yang kita miliki, bahkan sampai ke aspek sosial ekonomi dan kesehatan. Dengan melakukan riset terkait dengan tumbuhan ini, kita dapat menjaga dan melestarikan lingkungan dan keanekaragaman hayati yang tidak lain adalah salah satu kekayaan yang dimiliki oleh negara kita. Perlu diketahui Bapak Ibu dan teman-teman sekalian bahwa Indonesia adalah salah satu negara peringkat kedua dengan kekayaan biodiversitas terbesar di dunia, dan apabila keanekaragaman ini atau biodiversitas ini dimasukkan juga keanekaragaman yang ada di lautan yang kita miliki, maka Indonesia berada di posisi pertama sebagai negara dengan yang memiliki biodiversitas terkaya di dunia atau terbesar di dunia. Jadi saya rasa dengan kontribusi yang mungkin saya miliki dan mungkin teman-teman peneliti lainnya dan teman-teman yang lain miliki, menjaga kekayaan yang alam yang kita miliki ini, yaitu dengan melakukan riset tadi, dan riset ini tentu saja membutuhkan semua hal yang tadi mungkin teman-teman sudah katakan, seperti kesehatan,
kita harus memiliki integritas, kedisiplinan, ketekunan dalam menjalani riset dan sebagainya, dan akhirnya nantinya bisa menjadi salah satu cara kita untuk membentuk kesiapsiagaan kita terhadap bela negara dalam upaya menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi kalau teman-teman berpikir bahwa dengan menjaga NKRI kita hanya bisa sebatas menjalankan tugas yang ini saja, ternyata dengan melakukan riset, dengan menjaga kekayaan alam yang kita miliki adalah salah satu cara kita dalam menyiapkan atau diri kita untuk kesiapsiagaan bela negara itu sendiri. Saya kira seperti itu Pak Rizaldi. Oke. Saya. Oke, baik. Terima kasih banyak ya. Artinya penjelasan dari teman-teman sekalian ini sangat bermanfaat ya bagi kita semua yang mendengarkan. Jadi kemampuan awal bela negara itu memang betul-betul sudah ada melekat di diri kita masing-masing. Nah, tinggal bagaimana kita mengimplementasikannya. Seperti gaya hidup yang sehat. Kenapa kita mesti sehat? Karena kalau kita sehat, kita mampu bekerja dengan baik. Kita mampu meneliti dengan baik. Sehingga alam ini, negeri ini kita bisa mengeksplor lebih jauh ya. Artinya kita bisa melindungi habitat-habitat yang istilahnya sudah hampir punah ya. Kita bisa menjaga keanekaragaman hayati ya, flora dan fauna dan lain-lain ya. Serasa teman-teman sekalian yang mendengarkan podcast ini, semoga apa yang kita dapatkan pada malam hari ini bernilai manfaat bagi kita semua, terutama teman-teman ASN di luar sana maupun calon ASN. Semoga dari pertanyaan-pertanyaan serta jawaban-jawaban yang dikemukakan kakak-kakak yang berada di depan layar kita ini bisa diserap dengan baik. Baik, terima kasih banyak kepada seluruh narasumber atau pembicara ya, atau mungkin bisa kita katakan bincang-bincang sehat pada malam hari ini. Semoga kita semua mendapatkan manfaatnya. Baik, terakhir saya ucapkan terima kasih banyak. Saya akhiri dengan ucapan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Saldi. Pak